Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu serangga yang sering kita temui di sekitar kolam, sungai, atau taman. Ya, capung. Mungkin kalian pernah melihat capung terbang dengan anggun atau hinggap di daun. Tapi tahukah kalian kalau capung sebenarnya adalah salah satu serangga tertua di dunia? Mereka sudah ada sejak zaman dinosaurus loh. Selain tampilannya yang unik dan warnanya yang mencolok, capung juga punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mulai dari menjadi predator alami, nyamuk, hingga menjadi indikator lingkungan yang sehat. Penasaran dengan fakta-fakta menarik lainnya? Yuk tonton video ini sampai habis dan kita akan mengupas semua hal yang seru tentang capung. Latar belakang capung. Ordo Odonata adalah serangga purba yang telah menghuni bumi selama lebih dari 300 juta tahun. Keberadaannya sering dikaitkan dengan ekosistem perairan yang sehat karena sebagian besar daun hidupnya berlangsung di air. Capung memiliki peranan penting sebagai predator alami yang mengendalikan populasi serangga seperti nyamuk dan lalat. Selain itu, capung juga dikenal sebagai indikator lingkungan karena sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air dan ekosistem. Keunikan morfologi, perilaku, dan perannya dalam ekosistem membuat capung menjadi objek penelitian yang menarik, baik dari sudut pandang ekologi maupun konservasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang karakteristik capung, perannya dalam rantai makanan, dan potensinya sebagai indikator kualitas lingkungan. Yang pertama, taksonomi dan morfologi capung. Capung termasuk dalam ordo Odonata yang dibagi menjadi dua subordo. Yang pertama, Anisoptera, capung besar memiliki sayap belakang yang lebih lebar dibandingkan sayap depan. Yang kedua, Zygoptera, capung jarum memiliki sayap depan dan belakang yang sama ukurannya. Ciri-ciri fisik capung: kepala besar dan dengan mata majemuk yang mencakup sebagian besar kepalanya, memberikan penglihatan hampir 360 derajat. Memiliki 6 kaki, tetapi jarang digunakan untuk berjalan, lebih sering dipakai untuk menangkap mangsa. Sayap transparan dengan pola jaringan pembuluh darah yang rumit. Tubuh ramping dan memanjang dengan warna cerah untuk menarik pasangan saat berkembang biak. Siklus hidup capung. Capung mengalami metamorfosis tidak sempurna, hemimetobola yang melibatkan 3 tahap. Yang pertama, telur, diletakkan di air atau di dekat lingkungan lembab. Yang kedua, nimfa, hidup di air dan memiliki insang internal untuk bernafas. Tahap ini bisa berlangsung dari beberapa bulan hingga bertahun-tahun tergantung spesiesnya. Yang ketiga, imago, dewasa, keluar dari air dan hidup di daratan, biasanya di sekitar perairan. Peran ekologis capung. Sebagai predator, capung dewasa memakan serangga kecil seperti nyamuk dan lalat, sedangkan nimfa memangsa larva serangga lain di air. Pengendali hama alami, mengurangi populasi serangga vektor penyakit seperti nyamuk. Indikator lingkungan, nimfa capung sangat peka terhadap polusi air, sehingga keberadaan mereka di suatu wilayah mencerminkan kualitas lingkungan yang baik.
Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di daerah perairan seperti sungai, danau, atau kolam selama periode 3 bulan untuk mengamati populasi dan perilaku capung. Metode pengambilan data. Observasi lapangan. Mengamati jumlah spesies dan tingkat laku capung di habitat alaminya. Pengambilan sampel air. Mengukur kualitas air, pH, kadar oksigen terlarut, dan kandungan organik. Identifikasi morfologi. Menggunakan panduan lapangan untuk mengklasifikasikan spesies capung yang ditemukan. Keanekaragaman spesies dan capung. Penelitian menemukan beberapa spesies capung dengan karakteristik keberadaan mereka yang menunjukkan keanekaragaman ekosistem. Keberadaan capung Anistoptera dan Zygoptera menunjukkan kualitas air yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Hubungan capung dengan kualitas lingkungan. Nimfa capung ditemukan lebih banyak di perairan dengan kadar oksigen tinggi dan sedikit polutan organik. Hal ini membuktikan bahwa capung efektif sebagai indikator lingkungan sehat. Perilaku makan dan peran sebagai predator. Capung dewasa menunjukkan kemampuan berburu yang efisien dengan menangkap mangsa di udara. Nimfa capung juga aktif memburu larvanya, memberikan kontribusi dalam pengendalian hama alami. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa capung memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi dan dapat dijadikan indikator kualitas lingkungan perairan. Selain itu, perannya sebagai predator alami membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengendalikan populasi serangga kecil. Saran: perlunya konservasi habitat alami capung untuk menjaga ekosistem yang seimbang. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan perairan guna mendukung keberlangsungan hidup capung dan faunanya lainnya. Penelitian lebih lanjut tentang dampak polusi pada populasi capung di berbagai ekosistem. Itulah tadi fakta-fakta menarik tentang capung, serangga purba yang tidak hanya cantik tapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem kita. Dari siklus hidupnya yang unik, kemampuannya sebagai predator alami, hingga fungsinya sebagai indikator lingkungan, capung membuktikan bahwa makhluk kecil ini punya dampak besar terhadap kehidupan di sekitar kita. Jadi, mulai sekarang, jika kamu melihat capung terbang di sekitar kolam atau sungai, ingatlah bahwa mereka adalah tanda ekosistem yang sehat dan bersih. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan lingkungan kita agar capung dan makhluk lainnya bisa terus hidup berdampingan dengan kita. Kalau kamu suka di video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.